Bayangkan, sebuah pagi yang seharusnya penuh dengan gema takbir dan sukacita, tiba-tiba berubah menjadi kepanikan massal yang mencekam. Hewan kurban milik Baginda Raja yang paling besar dan mahal telah raib tanpa jejak. Rakyat berlarian panik, para penjaga istana kalang kabut, dan sang raja murka besar hingga langit terasa ikut bergetar. Namun, di tengah kekacauan yang seolah akan menghancurkan seisi kota ini, bersiaplah untuk melihat bagaimana seorang Abu Nawas membalikan hari paling kacau menjadi sebuah keajaiban yang menyentuh hati dan menggetarkan arsy. Inilah kronologi 24 jam terkacau yang pernah dicatat dalam sejarah. Mari kita putar waktu 24 jam ke belakang sebelum badai kekacauan ini terjadi. Di sebuah pasar hewan yang dikelilingi oleh arsitektur kuno dengan kubah-kubah megah, sang raja baru saja membeli seekor unta kurban yang paling menakjubkan di seluruh negeri. Unta tersebut dihiasi dengan permata dan kain sutra, melambangkan kebesaran dan kekayaan sang penguasa. Semua mata memandang takjub, namun di balik kemegahan itu, terselip sebuah kebanggaan yang mungkin melupakan esensi dari kurban itu sendiri. Sang raja ingin seluruh dunia tahu bahwa dialah yang mempersembahkan hewan terbaik tahun ini. Untuk memastikan keamanan hewan kurban kesayangannya, raja memanggil orang yang paling ia percayai, namun juga paling sering membuatnya pusing, yaitu Abu Nawas. Raja menitipkan unta raksasa itu kepada Abu Nawas dengan ancaman hukuman berat jika sampai terjadi sesuatu pada hewan tersebut. Sang raja menekankan bahwa hewan itu adalah simbol martabat istana. Abu Nawas menerima amanah tersebut dengan senyum tipis yang misterius, sebuah senyuman yang menyiratkan bahwa ia memiliki rencana lain yang jauh melampaui pemikiran dangkal tentang sekedar menjaga seekor hewan persembahan untuk pameran kekuasaan semata. Malam pun tiba, menyelimuti kota dengan keheningan dan udara gurun yang dingin. Saat Abu Nawas menuntun unta tersebut melewati pinggiran kota yang kumuh, matanya menangkap pemandangan yang menyayat hati. Di balik gubuk-gubuk reyot, ia melihat puluhan keluarga miskin yang kelaparan, anak-anak yang menangis menahan perihnya perut kosong, dan orang tua yang menatap kosong ke arah langit malam. Mereka tidak pernah merasakan lezatnya daging selama bertahun-tahun. Bahkan di malam menjelang Hari Raya Kurban yang seharusnya menjadi hari kemenangan dan berbagi untuk seluruh umat. Hati sang sufi pun teriris melihat ketimpangan ini. Disinilah letak titik balik yang akan mengubah segalanya. Digerakkan oleh rasa kemanusiaan dan pemahaman spiritual yang mendalam, Abu Nawas mengambil keputusan yang sangat ekstrim dan tidak masuk akal bagi orang awam. Tanpa menunggu pagi hari raya dan tanpa izin dari Baginda Raja, ia menyembeli unta raksasa berharga fantastis itu di tengah malam buta. Dengan cepat, ia memotong-motong dagingnya dan membagikannya secara diam-diam kepada setiap keluarga miskin di pinggiran kota tersebut. Malam itu, aroma daging panggang mengudara, menggantikan aroma keputusasaan, mengubah tangis kelaparan menjadi tawa kebahagiaan. Fajar pun menyingsing, membawa serta malapetaka yang sudah bisa diprediksi. Rombongan pengawal istana dengan pakaian zirah lengkap datang ke rumah Abu Nawas untuk menjemput hewan kurban sang raja. Namun, apa yang mereka temukan hanyalah sisa-sisa tulang belulang dan tumpukan kulit di halaman belakang. Tidak ada unta raksasa yang berhiaskan sutra. Para pengawal terbelalak, wajah mereka pucat pasi membayangkan kemarahan penguasa. Suasana pagi yang suci itu langsung berubah menjadi kekacauan birokrasi, di mana para prajurit berlarian ke sana kemari mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hewan sakral tersebut. Berita hilangnya unta kurban sampai ke telinga raja lebih cepat dari kilat. Seperti yang diduga, kemarahan raja meledak tak terkendali. Ia merasa dikhianati, dipermalukan di depan rakyatnya sendiri pada hari yang seharusnya menjadi puncak kejayaannya. Ia membanting barang-barang di singgasananya, memerintahkan seluruh pasukan elit istana untuk mengepung kota dan menyerit Abu Nawas ke hadapannya hidup-hidup. Atmosfer istana yang biasanya agung dan tenang kini berubah mencekam, seolah-olah awan gelap kemurkaan menutupi seluruh kerajaan, menanti darah sang pelaku yang berani menodai persembahan sang penguasa besar. Dengan tangan terikat dan dikelilingi oleh para prajurit berwajah bengis, Abu Nawas diseret melintasi halaman istana. Ribuan rakyat berkumpul, berbisik-bisik tegang melihat nasib tragis yang tampaknya akan menimpa tokoh jenaka kesayangan mereka ini. Di hadapan singgasana yang menjulang tinggi, sang raja menatap tajam bak elang yang siap menerkam mangsanya. Dengan suara menggelegar yang menggema di seluruh pilar istana,
Raja menuntut penjelasan atas pengkhianatan yang tidak termaafkan ini. Hukuman pancung sudah di depan mata, namun raut wajah Abu Nawas tetap tenang, seolah ia sedang berada di taman bunga, bukan di ambang kematian. Alih-alih gemetar ketakutan atau memohon ampun, Abu Nawas memberikan pembelaan yang membuat seluruh istana terdiam. Melalui narasi kebijaksanaannya, ia menyampaikan bahwa unta tersebut tidak hilang, melainkan telah dikirimkan terlebih dahulu ke surga melalui kendaraan yang paling cepat, yaitu perut orang-orang miskin yang kelaparan. Ia menegaskan bahwa kurban bukanlah tentang siapa yang memiliki hewan terbesar untuk dipertontonkan di alun-alun kota, melainkan tentang pengorbanan ego dan kepedulian terhadap sesama makhluk Tuhan. Kata-katanya meluncur tajam, menusuk tepat di ulu hati kesombongan yang selama ini menyelimuti niat ibadah sang penguasa. Namun, ego seorang penguasa tidaklah mudah untuk diruntuhkan begitu saja. Sang raja yang masih dibutakan oleh amarah dan rasa malu, menganggap ucapan Abu Nawas hanyalah bualan kosong untuk menghindari hukuman mati. Ia mengangkat tangannya, memberikan isyarat kepada algojo istana untuk bersiap mengayunkan pedangnya. Ketegangan memuncak di seluruh penjuru istana. Hati rakyat seakan berhenti berdetak menanti detik-detik eksekusi sang sufi. Suasana menjadi sangat sunyi, hanya terdengar dari kelogam pedang yang ditarik dari sarungnya, menandakan bahwa waktu bagi Abu Nawas di dunia ini akan segera berakhir dalam hitungan detik. Tepat sebelum pedang algojo terayun, sebuah keributan luar biasa terjadi di gerbang istana. Ratusan warga miskin dari pinggiran kota memaksa masuk, menerobos barisan penjaga yang bersenjata lengkap. Mereka datang dengan pakaian compang-camping, namun wajah mereka bersinar penuh dengan kebahagiaan dan air mata haru. Sambil bersujud di halaman istana, mereka serentak mendoakan panjang umur dan keberkahan untuk sang raja. Mereka mengangkat tangan ke langit, menangis bersyukur atas kebaikan hati raja yang telah memberi mereka makan daging yang begitu lezat setelah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan dan kelaparan yang mendera. Di tengah kebingungan seisi istana, perwakilan dari kaum miskin itu menceritakan kisah yang menggetarkan hati. Mereka mengira bahwa sang raja dengan sengaja dan diam-diam memerintahkan Abu Nawas untuk membagikan daging unta terbaik itu di malam hari, agar mereka bisa merayakan hari raya dengan perut kenyang. Kesaksian yang tulus dan jujur ini mengalir deras sebagai air jernih di tengah gurun pasir. Setiap kata yang keluar dari mulut orang-orang papa itu membawa energi spiritual yang sangat kuat, menyentuh relung jiwa siapapun yang mendengarnya, membuktikan bahwa amal yang sembunyi-sembunyi memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Mendengar doa-doa tulus dari rakyatnya yang paling menderita, dinding keangkuhan di hati sang raja akhirnya runtuh seketika. Air mata yang tak pernah terlihat sebelumnya kini menetes membasahi pipi sang penguasa agung. Ia menyadari betapa selama ini ibadahnya hanya dipenuhi oleh hasrat untuk diakui oleh manusia, bukan untuk mencari ridho ilahi. Raja tertunduk malu di atas singgasananya, menyadari bahwa seekor unta raksasa tidak akan ada artinya di mata Tuhan jika di sekitarnya masih ada rakyat yang merintih kelaparan. Kemarahan pun lenyap, digantikan oleh rasa syukur dan penyesalan yang mendalam. Pada titik inilah, skenario Allah yang sesungguhnya terungkap melalui perantara kelakuan nyeleneh Abu Nawas. Kekacauan selama 24 jam ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan teguran keras sekaligus hidayah terindah bagi sang penguasa. Sang sufi jenaka telah mengambil resiko kehilangan nyawanya sendiri demi menyelamatkan jiwa pemimpinnya dari jurang kesombongan. Inilah renungan sufi yang sesungguhnya, di mana hal yang tampaknya merupakan skenario terburuk di mata manusia, seringkali merupakan cara Tuhan yang paling romantis dan tak terduga untuk mengembalikan hambanya ke jalan yang benar, jalan cinta dan kasih sayang. Kota kembali diselimuti kedamaian, namun dengan makna hari raya yang jauh lebih mendalam dari sebelumnya. Raja memerintahkan agar setiap perayaan kurban ke depannya harus difokuskan pada pemerataan kesejahteraan, bukan lagi pada pamer kekayaan. Di kejauhan, tampak Abu Nawas berjalan perlahan meninggalkan hiruk-pikuk istana, kembali menuju kesederhanaannya. 24 jam kekacauan yang menggetarkan arsy itu ditutup dengan sebuah pelajaran ababi, bahwa kurban terbaik bukanlah darah atau daging yang sampai kepada Tuhan, melainkan ketakwaan dan keikhlasan hati yang mewujud dalam senyuman mereka yang lapar.